Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Lutfi selaku Guru Kejuruan Otomotif SMK 55 Jakarta. Sebelumnya saya mohon maaf jika saya baru membuat video YouTube-nya hari ini pada tanggal 13 Januari 2026 dikarenakan kemarin cuaca sangat buruk dan juga saya tidak ada kuota internet untuk membuat video ini. Namun sekarang saya akan membuat video tugas mengenai cara sistem kerja saya pada kendaraan ringan dan bagaimana cara pengosongannya dan cara pengisiannya. Sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ashraf Al-Khairi dari kelas 12 TKR 2. Baik, kita mulai yang pertama, cara sistem kerja AC. AC itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kompresor, kedua, kondensor, ketiga, reservoir dryer, keempat, katup ekspansi, kelima, blower, enam, evaporator, dan yang ketujuh, fan atau kipas. Lalu bagaimana cara pekerjanya? Yang pertama, sebelum menyalakan AC, kita terlebih dahulu menyalakan blower, habis itu baru AC. Nah, media yang digunakan dalam sistem AC ini disebut sebagai freon atau bahasa lainnya adalah refrigan. Ada dua tipe tekanan di sini. Yang pertama yang biasa kita kenal warna biru atau tekanan low itu berkisar sekitar 10 sampai 30 PSI dan tekanan high atau berwarna merah itu sekitar 160 sampai 250 PSI. Kita mulai dari sistem kerjanya. Yang pertama, saat kompresor berputar, freon yang ada di dalamnya itu bersuhu sekitar 83 derajat Celcius dalam bentuk gas. Setelah masuk ke kondensor, dikarenakan kondensor memiliki sifat yaitu untuk menyerap panas, maka freon yang tadinya gas berubah menjadi cair dan suhunya itu berkurang menjadi 44 derajat Celcius. Lalu kemudian masuk ke reservoir dryer untuk disaring dan disaring memfilterkan bagian-bagian yang kotor. Setelah itu masuk ke dalam katup ekspansi dan di katup ekspansi inilah cairan tersebut berubah menjadi sebuah kabut. Atau bahasa gampangnya saat kita menggunakan parfum itu yang tadi di botolnya cair, saat kita semprot dia akan berubah menjadi embun-embun. Lalu masuk ke dalam blower dan disitulah AC mulai diputar dan membuat kabin menjadi dingin. Blower ini ada di evaporator dan setelah dari blower maka dia akan kembali ke kompresor. Oh iya, di blower ini suhunya berubah menjadi 5 derajat Celcius. Itulah mengapa AC itu sejuk. Dan siklus ini akan terus berputar dari kompresor, kondensor, reservoir dryer, katup ekspansi, blower, evaporator, kembali lagi ke kompresor. Lalu kita akan masuk ke bagian pengisian dan pengosongan sistem kerja AC atau freon. Sebelum mengisi atau mengosongkan AC atau freon, yang pertama kita harus tahu dulu apa alat-alat yang perlu kita gunakan. Yang paling utama adalah kita perlu menggunakan APD terlebih dahulu atau alat pelindung diri untuk supaya praktek kita lebih aman. Dan ada beberapa alat yang digunakan. Yang paling jelas adalah manifold gig. Yang kedua vakum. Yang ketiga tabung. Ada dua tabung di sini, yaitu tabung refrigan yang full dan tabung refrigan yang kosong. Gunanya yang kosong ini adalah untuk menampung saat ada pengosongan. Lalu ada termometer untuk mengukur temperatur suhu AC saat sudah digunakan. Kita masuk ke bagian pengosongan terlebih dahulu. Yang pertama, selang yang berwarna biru atau low dimasukkan ke dalam servis valve hisap dan selang yang berwarna merah atau tekanan high dimasukkan ke dalam servis valve tekan. Lalu yang cloning kita masukkan ke dalam tabung gas yang kosong. Agar apa? Agar refrigan bekasnya tidak keluar ke sekitar. Jadi tetap masuk ke dalam tabung gas yang kosong itu. Lalu selanjutnya adalah kita kendorkan kedua keran yaitu low dan high sampai jarum pada low itu turun menjadi angka 0 ya. Jika sudah, maka kita bisa tutup kembali tabung gas yang kosong tadi. Setelah kita
selang kuningnya itu ke tabung gas yang kosong, itu kita buka terlebih dahulu. Maaf. Nah, jika sudah, maka selang kuningnya kita lepas dari tabung, lalu kita ganti ke vakum. Aktifkan vakum dan kita kendorkan low supaya dia turun di sekitar 30 NHG atau di bawah 0. Nah, jika jarumnya tidak turun, maka terjadi kebocoran. Namun jika tidak, maka terus berlanjut seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa matikan kembali vakumnya dan kita tunggu sampai apakah jarum yang tadinya di bawah 0 ini, di bawah 30 NHG ini akan kembali ke 0. Jika kembali ke 0, maka itu akan terjadi kebocoran ya. Nah, demikian kita sudah selesai di bagian pengosongan. Lalu kita akan ke bagian pengisian. Nah, di bagian pengisian ini kita akan jelaskan secara singkat saja. Nah, yang pertama adalah selang kuning itu masukkan ke dalam tabung refrigan yang penuh. Kita masukkan, lalu kita buka. Setelah itu more yang ada di 3 bagian manifold gig itu kita kendorkan yang warna kuning, yang di tengah biru, kuning, merah. Yang kuning ini kita kendorkan sedikit sampai udaranya keluar sedikit aja ya. Saat mesin mati, kita buka low di manifold gig itu sampai jarumnya ke angka 60 PSI. Nah, jika sudah, kita tutup keran pada low-nya. Habis itu kita nyalakan mesin dan kita pastikan blowernya dalam kondisi yang maksimal, AC-nya juga maksimal. Dan setelah itu kita tes dulu ukur temperatur suhu yang ada di AC. Nah, setelah mesin hidup, blower max dan AC max, kita buka kembali keran pada low itu sampai sekitar dia 20 sampai 30 PSI dan high-nya itu sekitar 160 PSI-an. Nah, jika sudah, maka kita bisa tutup kembali keran pada low-nya. Kemudian kita lepas pada selang kuning pada tabung refrigan, lalu kita tutup kembali, dan demikian kita sudah selesai melakukan pengisian dan pengosongan. Maaf jika ada kesalahan kata, mungkin ada sedikit gugup karena ini depan kamera banget dan saya sendirian di kamar. Oke, terima kasih untuk Bapak Lutfi. Maaf sebelumnya karena saya telat mengirimkan video dan membuat video. Saya Muhammad Arsul Fakhoiri dari kelas 12 Sekar 2. Saya undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.